Tapanuli, kemudian juga Padang Panjang dapat musibah luar biasa. 2026 awal Pulau Palas dilanda kebakaran, kemudian di Batu Ampar kebakaran, malam kemarinnya kantor bupati pun kebakaran. Musibah silih berganti. Maka bagi kita yang ada di parit desa, di desa Sungai Intan, baik parit Rate, parit 24, parit 25, atau Bantalan, atau Sungai Pinang, yang hari ini kebun kita hanya sebatas terendam, tapi rumah masih aman, segalanya masih aman, maka jangan sampai terdetik di hati kita sudah mengeluh kepada Allah. Orang kadang-kadang kalau sudah dapat musibah dunia, sakit hatinya Ubaid. Musibah ada dua. Ulama mengatakan al-musibatu yanqasimu 'alal qismain. Musibah ada dua. Yang pertama musibatud dunya, musibatid dunya, yang kedua musibatil akhirah. Musibah ada dua. Yang pertama musibah dunia. Apa musibah dunia, Ustaz? Banjir, gempa bumi, longsor, termasuk ibu-ibu kehilangan buah nior, sawit panen orang berdahulu, pinang kait kurang, pisang tabang orang berdahulu, tulak isrok sandal tapak huruf. Nah, itu musibah dunia. Ada satu hal yang lebih mengerikan, musibah apa namanya? Musibah akhirat. Orang kalau sudah dapat musibah dunia sedih hatinya, tapi ketika dapat musibah akhirat justru biasa saja. Mana musibah akhirat, Ustaz? Musibah akhirat adalah ketika seseorang berani melanggar apa yang telah Allah tentukan. Subuh tak sholat, musibah akhirat. Rumah banjir gelisah, subuh tak sholat tak gelisah. Harusnya musibah akhirat justru lebih gelisah gitu. Kadang-kadang di kita kebun banjir sibuk, ya Allah ngapa kebunku banjir, apa salahku, tak senang hatinya. Subuh sebulan sudah tak sholat, biasa saja. Jangan-jangan hari ini yang berangkat Isra Mi'raj juga masih ada yang belum sholat subuh bagi kami. Isra Mi'raj tulang, hikmah Isra Mi'raj adalah sholat, tapi sholatnya ditinggalkan. Maka musibah sesungguhnya viral di Facebook biasanya, bukan sendal yang hilang di masjid, bukan sendal yang hilang di acara Isra, tapi musibah sesungguhnya adalah ketika sendalmu tidak pernah sampai ke masjid, tidak pernah sampai di acara Isra. Nabi Muhammad sedang berada di hijirnya, maka datanglah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat yang lain. Kemudian Rasulullah dibawa, di mana bawanya? Bawa ke air Zam-Zam. Sampai air Zam-Zam dibedah hatinya. Satu. Yang kedua, Nabi sedang duduk setelah sholat Isya dengan Sayyidina Ali. Fafurija saqamu baiti, kata Nabi, terbuka atap rumahku. Fanazal al-malaikah, turunlah malaikat Jibril, Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, dan malaikat yang lain. Fahtamaluhu ma'a Zamzam, mereka sudah membawa air Zam-Zam. Satu riwayat dibedah di rumah Nabi Muhammad, satu riwayat dibedah hati Nabi di air Zam-Zam. Tapi yang jadi permasalahan adalah, Pak, perlu saya tekankan, banyak orang bilang hati Rasulullah dibedah, dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Saya tidak setuju kalimat ini. Kenapa tidak setuju? Karena di hati Nabi Muhammad tidak pernah ada sifat tercela. Kalau kita buka dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqaidul Iman saja misalkan, terjelas di sana Nabi Muhammad SAW adalah maksum, terhalang daripada perbuatan dosa. Maka dibedahnya hati Nabi Muhammad sebelum Isra bukan untuk membersihkan sifat tercela, karena Nabi Muhammad tidak punya sifat tercela. Lalu apa? Di dalam satu kitab Abu Musa As-Sa'i mengatakan, maksud dari dibedahnya dada Rasulullah adalah Allah pengen kasih nurun listi'dadi liqa'i rabbih. Allah pengen kasih nur di dalam hatinya, wa yaqinan, dan keyakinan, karena persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad, coba saya baca di dalam beberapa kitab, ketika Isra Mi'raj itu di dalam Baitul Ma'mur itu bertemu dengan Allah, langsung berjumpa, berjumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah secara langsung. Kalau tidak percaya, dalam Aqaidul Iman, selain tauhid ilahiyat
nabawiyat, dan sam'iyat. Ada 3 lagi yang wajib kita yakini. Nah, yang pertama kita buka di nomor 4 atau nomor 5, itu ada bahasanya. Wajib kita meyakini Nabi Muhammad itu bertemu dan berbicara langsung kepada Allah. Tapi kalau ditanya bagaimana bicaranya, bagaimana bertemunya, jawabannya laisa kamitslihi syai'. Artinya apa? Rasulullah sebelum bertemu dengan Allah dibedah dulu, ada persiapan. Maka kita sebelum sholat, Bapak Ibu, juga butuh persiapan. Seandainya ada yang mengatakan Rasulullah dibersihkan sebelum menghadap kepada Allah, maka faidah hikmahnya adalah sebelum kita sholat wajib kita bersihkan kita. Badan kalau bernajis dibersihkan, berhadas besar mandi, hadas kecil wudu. Maka sholat tidak pakai wudu tidak sah, Pak. Bapak Ibu berbahagia, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kami beserta rombongan perangkat bisa hadir di acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di Majelis Ta'lim Al-Hidayah ya di Partai Darat ini. Alhamdulillah tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah Al-Ustadz Herwan, dan kita doakan beliau ini Bapak Ibu semua diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, kemudian dipermudah segala urusan beliau, serta Allah murahkan rezeki beliau, sehingga mudah-mudahan beliau sebagai dai dan ulama kita ulama muda kita yang alhamdulillah beliau juga bagian daripada Sungai Intan yang lahir di Pare 24, dan tentu mudah-mudahan dengan semakin terkenalnya beliau dan Bapak Ibu semua perlu berbangga hati karena banyak penceramah-penceramah kita, terutama penceramah seperti Al-Ustadz beliau ini sudah di mana-mana Bapak Ibu berceramah alhamdulillah, dan bahkan isi yang beliau sampaikan tidak kalah hebatnya daripada penceramah-penceramah baik yang di luar Sumatera dan di Kalimantan alhamdulillah. Ini berbangga kita, dan tentu mudah-mudahan juga menjadi motivasi untuk generasi kita, para anak-anak kita yang hari di pesantren. Mudah-mudahan kelak juga dapat nanti bisa seperti beliau, dan banyak nanti generasi yang siap menyampaikan dakwahnya khususnya di desa Sungai Intan tercinta kita ini. Karena Bapak Ibu semua semakin banyak guru-guru kita, semakin banyak yang paham dengan agama, insya Allah kampung kita akan terjaga Bapak Ibu semua. Karena dalam Islam sendiri sudah diajarkan bagaimana mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak, yang mana yang berdosa, yang mana yang berpahala. Tentu kalau semua sudah tahu, sama artinya dengan telah menjalankan peraturan yang ada di Indonesia ini. Karena dasar semua dari peraturan yang ada dan hukum di negara kita ini sama persis seperti yang bagaimana dalam hukum Islam itu sendiri.